my friend, kembali lagi dalam Ayu Wulan Dewi Channel. Di video kali ini saya masih akan membahas mengenai Squid Game. Buat kalian yang belum nonton, pastikan nonton video saya sebelumnya ya. Di serial yang begitu viral ini, my friend, yang konon katanya nih bahkan mencapai sejarah puncak Netflix sebagai serial drama yang ditonton paling banyak di seluruh dunia. Ternyata ada begitu banyak pembelajaran yang bisa kita petik nih. Bukan hanya seru-seru permainannya aja, bukan juga hanya sekedar menegangkan adegannya. Tapi salah satunya kita juga bisa belajar mengenai tips-tips sukses dari serial drama ini. Di video kali ini, saya akan membahas 5 tips kesuksesan ala Squid Game. Yang pertama, segalanya membutuhkan uang, tapi uang bukanlah segalanya. Dari drama tersebut, kita bisa melihat orang-orang di puncak kesuksesan mereka, sebut saja Il-nam. Ternyata mereka berkata bahwa uang tidak membuat mereka bahagia. Tapi sebaliknya, orang-orang di kondisi yang berbeda merasa seolah-olah uanglah segalanya. Sehingga hal ini yang menyebabkan ada banyak orang seringkali menghalalkan segala cara atau bahkan menghabiskan kehidupan mereka dengan berbagai penderitaan hanya demi mendapatkan uang. Apakah itu salah? Mungkin tidak sepenuhnya salah sih, karena ingat, segalanya memang membutuhkan uang. Tapi my friend, kalau pusat hidupmu hanya bicara tentang uang, dan uang, jangan-jangan pada akhirnya kalian akan menyesal karena ada begitu banyak keindahan hidup yang kalian lewatkan, bahkan kalian habiskan hanya demi mengejar hal yang di akhir hidup kalian belum tentu itu membuat bahagia. Ingat ya, pelajaran dari si Il-nam. Tapi sekali lagi, apa sih yang seharusnya menjadi motivasi kita untuk meraih kesuksesan? Memang uang itu penting, tapi tenaga pendorong bisa jadi berupa love atau cinta kasih. Kita berusaha keras karena kita mengasihi orang-orang sekeliling kita. Kita ingin membahagiakan mereka, kita ingin berkontribusi bagi orang-orang sekeliling kita. Sehingga itu justru yang menjadi tenaga pendorong untuk kita berusaha semaksimal mungkin, bukan uangnya. Energi-energi positif semacam itu justru seharusnya yang menjadi motivasi utama untuk kita meraih sukses. Dan pada akhirnya, justru uang itu sendirilah yang akan menghampiri kita. Ketika kita menjadikan uang sebagai sumber dari segalanya, seringkali justru kita mengorbankan begitu banyak hal, dan terkadang mengorbankan hal-hal yang berharga dalam kehidupan kita. Yang pada akhirnya, belum tentu itu membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kesuksesan tidak bisa diraih secara instan. Untuk poin yang ini, saya sudah banyak bahas di video saya sebelumnya ya. Ingat my friend, untuk mencapai kesuksesan, tentunya dibutuhkan proses, usaha, perjuangan, bahkan kerja keras yang luar biasa. Dan tidak bisa secara instan. Orang-orang yang menginginkan segala sesuatu secara instan, seringkali mengambil langkah-langkah yang keliru, bahkan akhirnya berujung pada permasalahan yang begitu besar. Untuk mencapai kesuksesan, tentunya dibutuhkan perjuangan, kerja keras, dan usaha ya my friend. Tidak bisa dengan cara yang instan. Seperti yang ada dalam film Squid Game, orang-orang dengan permasalahan yang besar ketika mereka menginginkan penyelesaian sementara atau cara-cara instan untuk mendapatkan uang yang banyak, ternyata itu justru berujung pada kesusahan yang lebih besar. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Kamu ingin sukses, kamu ingin berhasil, pastikan berjuang, pastikan kerja keras. Jangan sampai tergiur dengan tawaran-tawaran yang sepertinya menggiurkan di awal, tapi jangan-jangan itu berujung pada penderitaan yang lebih besar. Ingat ya, kesuksesanmu bukanlah proses instan, tapi membutuhkan perjuangan. Yang ketiga, ubahlah habit, maka hidupmu akan berubah.
Dalam drama tersebut, dikisahkan tokoh utama yang bernama Gi-hun seringkali memiliki habit yang negatif, yaitu berjudi. Kita bisa melihat dari kehidupannya, berulang kali jatuh bangun di area yang sama, mendapat kemenangan, masuk lagi dalam lubang yang sama, berjudi lagi, dan akhirnya ternyata tidak pernah membawa dia mengalami kesuksesan. Bisa kita bayangkan, orang-orang dengan habit yang sama ketika dipercaya dengan uang yang begitu banyak, apakah uang ini akan sungguh-sungguh membawa kebaikan dalam kehidupan mereka? Saya sempat membaca satu artikel. Di Amerika ada seorang pemuda berusia 19 tahun yang sebelumnya bekerja sebagai tukang sampah, tiba-tiba memenangkan hadiah lotre sebesar 15 juta dolar Amerika. Bisa dibayangkan, itu angka yang sangat banyak. Tapi singkat cerita, apa yang terjadi dengan kehidupan pemuda ini? Kurang dari 1 tahun, dia menghabiskan semua uang tersebut hanya untuk memakai obat-obatan terlarang, berjudi, bahkan prostitusi. Dan kurang dari 1 tahun tersebut, hidupnya kembali lagi menjadi seorang tukang sampah. Artinya, my friend, kalau engkau ingin hidupmu berubah, jangan hanya harapkan outputnya yang berubah, tapi ubahlah terlebih dahulu habitmu. Ubahlah terlebih dahulu dirimu sendiri. Habit bicara tentang kebiasaan yang kau bangun dari hari lepas hari. Karena kebiasaan-kebiasaan ini seringkali yang justru menentukan kesuksesan kita di masa depan. Belajarlah dari habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan yang biasa dibangun oleh orang sukses kalau engkau ingin sukses. Contohnya, penelitian berkata rata-rata orang sukses memiliki habit bangun pagi, disiplin, makan teratur, makan sehat, dan selalu membaca buku. Sudahkah kamu mengikuti habit tersebut? Ingat ya, ubahlah habitnya dan bukan outputnya. Maka hidupmu akan berubah. Yang keempat, miliki pergaulan yang tepat. Dari drama tersebut, kita juga melihat adanya para VIP yang selalu berkumpul dengan para VIP. Sementara orang-orang yang berada dalam kondisi yang susah, seringkali justru berkumpul dan memiliki pergaulan dengan orang-orang yang sama. Sehingga tidak heran kehidupan mereka tetap sama, bahkan semakin susah. Penjudi berkumpul dengan penjudi. Tidak heran, selalu bermain judi dan selalu jatuh di lubang yang sama. Hari ini kalau kamu ingin sukses, pastikan ubah juga pergaulanmu. Karena pepatah berkata, kamu adalah 1 dari 5 orang temanmu. Jadi bagaimana kehidupan kalian nantinya? Saya bisa menebak dari 5 orang terdekat yang ada di sekelilingmu. Kalau orang-orang sekelilingmu adalah orang-orang yang tidak mendukung kesuksesanmu, jangan-jangan engkau pun menjadi sulit untuk mencapai sukses. Yang kelima, memaafkan diri sendiri dan melangkah maju. Kita belajar dari tokoh Gi-hun. Setelah berhasil memenangkan hadiah yang begitu besar, ternyata 1 tahun penuh dia tidak menyentuh sama sekali uang tersebut. Mengapa? Karena dia memiliki rasa bersalah dan penyesalan yang begitu besar. Sementara kita tahu ending dari kisah ini ya my friend, ketika Gi-hun mau memaafkan dirinya sendiri bahkan mulai bangkit untuk menggunakan uang tersebut secara positif, ternyata ada begitu banyak hal positif dan manfaat yang bisa ia berikan. Permasalahannya my friend, terkadang kita juga terjebak dalam kondisi yang sama. Memang sih, kamu mungkin pernah melakukan satu kesalahan yang begitu besar dalam kehidupanmu, seperti tokoh Gi-hun ini. Tapi, sampai kapan kamu akan terus hidup dalam penyesalan, bahkan terus menghukum dirimu? Seperti Gi-hun, ketika ia terus terpuruk dengan penyesalan-penyesalannya di masa lalu, maka semua perjuangan yang sudah ia lewati kemarin menjadi sia-sia. Begitu juga dengan pengorbanan orang-orang yang sudah berguguran dalam film tersebut. Akhirnya, semua itu seolah-olah juga menjadi sia-sia. Sementara, kalau kamu mau berdamai, memaafkan dirimu sendiri, dan akhirnya melangkah maju, jangan-jangan ada begitu banyak hal positif, bahkan masa depan, yang bisa kalian raih nantinya. Dan tentunya, itu bisa membuat diri kalian lebih bermakna dan berguna bagi orang-orang lain. Bukankah cara terbaik untuk membayar kesalahan kita adalah dengan bangkit dan melakukan kebaikan sebanyak mungkin, dan bukannya terus terpuruk dan menghukum diri sendiri? Teruslah maju my friend, karena sebesar apapun kesalahan kalian di masa lalu, akan selalu ada harapan jika kalian mau melangkah maju. Itu tadi 5 tips kesuksesan ala Squid Game. Kalau my friend menemukan tips-tips yang lain, boleh dong tambahkan juga ya di kolom komentar. Sekian dulu video dari saya, and see you, bye-bye! Thank you my friend buat yang sudah bergabung di channel Ayu Wulan Dewi. Pastikan terus support channel ini dengan cara like, comment, and share ke sebanyak mungkin teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe! Nyalakan juga tombol loncengnya ya.
Mari berbagi kebaikan dan enjoy your life.